Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Holili di GS Channel ya, atau Gatchat Channel. Oh ya teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang seputaran asam lambung ya, tetap ya. Yang mana tapi lebih cenderung itu agak bisa dibilang ke logik ya, atau ke mistis, lebih cenderung ke sana mungkin pembahasannya. Oh ya, sebelum saya lanjut pembahasannya, saya di sini lagi di rumah teman-teman. Karena apa? Karena udah kurang lebih 4 apa 5 harian ya. Ini hujan terus teman-teman. Saya nggak bisa keluar dan saya nggak bisa bikin video di tempat yang biasanya itu ya teman-teman ya. Mau tak mau saya harus di rumah begitu teman-teman, bikin videonya di rumah gitu. Oh ya, sebelum video ini dimulai, saya mau tanya nih ke kalian, apa kabar kalian semua? Apakah masih tetap saja sakit atau ada perubahan dengan cara mengikuti tutorial saya, atau apa yang saya sampaikan ke teman-teman itu ada hasilnya gitu loh ya? Apakah ada perubahan? Tolong komen ya. Oh ya teman-teman, ini kalian kalau nggak percaya ya, kalau suasana di daerah saya ini sekarang, khususnya Bali ya, itu hujan, dan kemarin itu badai teman-teman, badai keras banget ya. Ini salah satu hujannya ya. Tapi di sosial media, di Facebook, TikTok tuh pasti ada ya teman-teman ya. Tapi saya nggak mau ngupload videonya orang. Ini sekarang lagi hujan teman-teman, lihat nih di luar nih ya. Oke teman-teman, sebelum video ini dilanjutkan ya, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe-nya teman-teman ya. Agar apa? Agar video ini atau channel ini lebih baik lagi ke depannya ya teman-teman ya. Betul kan? Hujan kan ya? Hujan teman-teman ya. 4 hari udah teman-teman. Oh ya teman-teman, mungkin sekarang suara saya akan agak lebih kecil ya. Karena apa? Karena saya di kamar, di rumah. Kenapa teman-teman? Karena ini kos-kosan teman-teman ya, saya nggak boleh suara saya tuh lantang. Kenapa? Karena akan mengganggu tetangga sebelah, depan, belakang. Ini saya di perumahan teman-teman ya, jadi mohon dimaklumi ya kalau suaranya agak kecil ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke ke pokok pembahasannya ya, yaitu tentang asam lambung, anxiety, dan sihir teman-teman, atau santet. Nah, sedikit masukan ya, atau sedikit penyampaian lah gitu. Dulu teman-teman, ketika saya sakit asam lambung itu ya, sampai setahun ya, setahun dulu tuh 2021 sampai 2022 itu, saya tuh panik teman-teman. Kenapa kok nggak sembuh-sembuh? Padahal udah diobatin sama dokter. Kenapa ya? Dan akhirnya apa? Saya nonton berita-berita gini-gini, ada santet, ada isu gini. Nah, saya harapkan teman-teman tidak seperti saya ya teman-teman ya, kejadiannya ya. Biar apa? Biar ini kan ke asam lambung, anxiety ya. Nah, biar anxiety-nya ini kalian cepat sembuh teman-teman, tujuannya ya. Biar apa? Yaitu anxiety-nya biar nggak kambuh-kambuhan kalian ya. Biar cepat pulih gitu loh badan kalian ya. Ya, tujuannya itu teman-teman sekarang teman-teman ya. Dulu ya, dulu saya takut teman-teman, ketika kambuh saya ngerasa, aduh ya Allah, saya disantet orang, seperti itu teman-teman ya. Dulu saya begitu teman-teman ya. Ya Allah, saya disantet orang, aduh gimana nih, gimana. Nah teman-teman yang sakit nih, semoga tidak seperti itu ya. Nah, biar tidak terjadi hal seperti itu teman-teman, coba ikutin langkah-langkah di video kali ini ya, yaitu ada 4 teman-teman yang akan kita bahas teman-teman ya. Kalian coba terapkan cara ini ya. Kalau misalkan tidak punya uang, coba ini ya, coba ini. Kalau yang nomor 4 ini untuk orang yang punya uang aja ya. Kalau nggak punya uang, yang 1, 2, 3 ini kalian ikutin ya. Oke, cara yang pertama teman-teman, agar apa? Biar kalian itu tidak ada pikiran, waduh ya Allah saya kena santet orang nih mungkin. Nah, biar tidak ada kata-kata seperti itu atau pemikiran seperti itu, coba pakai cara saya ini ya, cara yang cara yang keempat ini. Kalau yang ketiga ini ikut
lanjutin aja dah, kalian ya ikutin aja ya, intinya ikutin yang keempat ya. Oke, cara yang pertama teman-teman agar tidak mengiranya itu pikiran kita itu kesana ya, ya Allah saya kena santet apa gimana ini ya. Langkah pertama teman-teman ya, langkah pertama itu yaitu kalian harus ke dokter teman-teman ya. Ingat, fokus aja ke dokter dulu. Langkah pertama, yang udah melakukan ini bagus, itu langkah pertama teman-teman, kalian harus ke dokter ya. Terus langkah yang kedua teman-teman, jalankan 3P dengan benar. Nah, langkah pertama dan langkah kedua, saya balik ke langkah pertama. Kalau dokter udah bilang, Mas, Mbak, Bu, Bapak, Adik, sampai kena asam lambung, GERD, anxiety psikomatis akut, gastritis dan kronis dan sebagainya ya. Kalau udah dokter bilang seperti itu teman-teman, kalian gak usah panik ya. Itu berarti gejalanya udah kelihatan, penyakitnya udah kelihatan, bahwasanya kalian itu kena asam lambung begitu teman-teman ya. Jadi gak usah panik, gak usah takut begitu teman-teman ya. Oh ya, sekali lagi, kalau suaranya kecil saya minta maaf, saya tidak teriak-teriak teman-teman. Kenapa? Karena ini lingkungan ya, orang-orang pada tidur nih, apalagi hujan kayak gini ya. Itu teman-teman. Yang kedua, ini jalankan 3P aja teman-teman. Kalau udah dokternya bilang kalian ini udah sakit asam lambung gitu, fix, oh ini GERD nih misalkan kayak gitu, oh ini akut, oh ini kronis. Nah itu kalau kayak gitu tuh kalian usahakan tenang, jalankan yang nomor 2 ini apa, jalankan 3P ya. 3P apa? Pola makan, pola pikir, pola hidup. Nah itu ya, jalankan itu yang bener ya. Terus yang ketiga teman-teman ya, nah yang ketiga ini sering-seringlah kalian berjalan kaki teman-teman ya. Sering-seringlah berjalan kaki. Biar apa? Tujuannya itu, kalau kalian sering-sering jalan kaki, atau ya minimal lah 200 meter, kalau rumahnya dekat dengan pemandangan bagus ya, bagus malah kalau rumah kalian itu dekat dengan pemandangan. Contohnya pemandangannya apa ya, kayak apa namanya ya, tempat-tempat yang indah, yang bagus gitu ya teman-teman ya. Malah saya ajungkan jempol ya, terus lakukan tuh ya, jalanin terus tiap hari ya. Selagi kalian gak kelingan, kalian jalanin begitu ya. Apa itu ya, itu sering-sering lah kalian jalan kaki. Jangan naik motor teman-teman ya, kayak saya itu kemarin pakai motor jauh banget. Jangan teman-teman ya, jangan. Kenapa? Karena kalau kalian itu naik motor, takutnya di jalan itu tiba-tiba jantung kalian berdebar-debar, terus kalian gak fokus, terus kalian gemeter, lemes gitu. Takutnya kalian tuh jatuh dari motor atau nabrak gitu ya. Maka kalau nabrak, orang lain yang akan rugi teman-teman ya. Itu jangan dilakuin ya. Yang tadi, jalan-jalan pakai kaki aja, jalan aja kaki ya, jangan pakai kendaraan ya. Kalau sepeda pancat boleh Mas Di, boleh, sepeda pancat boleh, tapi jangan sepeda listrik ya. Kalau sepeda listrik sama aja tuh kayak motornya jadinya ya. Itu teman-teman ya, hukumnya kalian kerjain itu wajib teman-teman ya. Yang tiga ini kan saya udah bilang tadi di pertama ya, kalau orang yang tidak punya uang, hukumnya wajib kerjakan yang tiga ini selagi kalian tidak kelingan. Kalau kelingan ya mau tak mau kalian harus istirahat begitu teman-teman ya, libur dulu begitu kalau kelingan. Tapi kalau nggak kelingan, lakukan yang tiga ini ya, yang tadi, yaitu lakukan apapun yang disuruh dokter, kalian tuh lakukan dulu ya. Setelah periksa ke dokter itu, misalkan dokternya bilang kamu GERD gitu, nah nanti itu kan dikasih saran tuh sama dokternya, itu kalian lakukan tuh. Terus yang kedua, lakukan 3P ya. Terus yang ketiga, sering-sering jalan kaki. Nah ini bagus nih, untuk siapa? Untuk teman-teman yang tidak punya uang, tanda kutip ya, tidak punya uang. Ini tujuannya apa teman-teman? Agar si pikiran kalian takut tentang si namanya sihir, santet, itu ada teman-teman ya. Jujur saya juga pun ada dulu waktu masih 2021 ke 2022 tuh, ada pikiran ke sana. Waduh,
aduh ditusuk sini, aduh ditusuk punggung, aduh ditusuk sini, nah, aduh kecekek rasanya, kecekek. Itu ada teman-teman, ada. Ya, makanya lakukan 3 ini ya. Ini untuk orang yang tidak punya uang. Tapi kalau orang yang punya uang, lakukan yang nomor 4 ini. Ya, lakukan yang nomor 4. Apa itu Mas Li? Yaitu endoskopi. Nah, endoskopi itu gunanya biar kalian tahu kalian kena santet apa beneran asam lambung. Nih, endoskopi itu kayak gini. Kalian tuh beli kameranya ke dokter, ya belinya ke dokter. Nanti dokter yang ngelakuin itu. Bukan orang biasa ya, dokter. Nah, si kamera tersebut akan dimasukin ke mulut kalian. Sampai ke bawah, sampai ke lambung. Nah, si kamera itu akan mendeteksi keadaan rongga tubuh kalian sini. Rongga tubuhnya akan dicek sama dokter lewat endoskopi tersebut. Ya, lewat endoskopi tersebut. Nah, setelah itu kalian akan ketahuan kalian beneran kena santet atau kalian sakit asam lambung. Nah, kalau misalkan dokter bilang ketika endoskopi, oh mas, oh bapak, ibu, adik, kakak, oh lambung anda luka, oh lambung anda sariawan, oh lambung anda iritasi, fit, nggak usah pernah memikirkan yang namanya sihir. Ya, nggak usah pernah ada yang namanya, oh ya Allah saya kena sihir. No. Kalau udah di endoskopi itu pasti teman-teman ya. Kalau yang di endoskopi itu udah pasti. Oh ya, itu untuk orang yang punya uang saja ya. Yang terakhir ini, kalau misalkan mas saya nggak punya uang, ekonomi saya hancur, yang 3 lakuin. Ya itu lakukan apapun yang diperintah dokter itu habis periksa ya. Terus yang kedua, lakukan 3P dengan benar. Yang ketiga, sering-seringlah jalan kaki jika Anda tidak keliengan. Begitu teman-teman ya. Kalau yang keempat ini khusus orang yang punya uang. Dan dulu saya nggak punya uang, maka ya ini ada cara saya yang 3 ini. Kalau kalian punya uang, endoskopi kurang lebih 2 juta teman-teman, tak kasih tahu. Itu tergantung wilayah ya. Kalau di tempat saya itu 2 juta. Kalau kalian punya uang segitu, monggo silakan. Ya, masih kalian mau berpikir, oh aduh aku kena santet kalau endoskopi? Tidak teman-teman. Endoskopi itu fakta yang terjadi di dalam tubuh kalian. Kalau misalkan di endoskopi terus nggak ada apa-apa, bisa kalian pikirkan santet. Tapi kalau udah di endoskopi ini udah kelihatan ya ada iritasi, ada luka gitu sampai lambung, jangan pernah memikirkan yang namanya sihir atau santet teman-teman. Biar apa tujuannya? Biar anxiety kalian tidak naik terus berlebihan dan tidak bikin orang sembuh-sembuh. Tujuannya ke sana. Oke teman-teman, mungkin videonya sekian saja ya. Semoga bermanfaat ya info dari saya ini. Ini sekedar hanya pengalaman saja ya dari saya. Untuk teman-teman yang masih sakit, saya doain semoga kalian cepat sembuh ya teman-teman ya. Saya Holili teman-teman, saya akhiri videonya sampai di sini saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.